Nur Hayah Pohan yang telah memberikan sedikit banyaknya bimbingan kepada kita semua. Nah, untuk selanjutnya ialah perkenalan mutawif kita kepada Ananda Mawardi. Ustadz Mawardi, kami persilakan. Sini aja, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita langkah untuk hadir ke acara pemantapan manasik para calon jamaah umroh keberangkatan bulan Juli. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan pada hari ini, segala niat baik yang ingin dilaksanakan nanti di tanah suci Allah permudah, Allah lancarkan, dan Allah sehatkan hingga selesai ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman terbaik manusia yang paling sempurna, yang dimana nantinya di bulan depan insya Allah kita semuanya akan melepas rindu di kota Madinah Al-Munawwarah, dan semoga kelak di akhirat Allah bangkitkan kita bersama beliau dan dibersamakan di surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sebelum kami memulai, kepada yang terhormat Kepala Pimpinan Cabang Travel Nanggroe bagian Aceh Singkil, Bu Haja Nur Hayah, semoga Allah selalu menjaga beliau, memberikan kesehatan dan melancarkan segala urusannya dalam melaksanakan tugas berkhidmah kepada tamu-tamu Allah. Dan kepada tengku-tengku yang sudah berhadir di sini, semoga Allah sehatkan juga, dan semoga Allah berikan kekuatan dalam menjalani amanah sebagai pewaris Rasul, yaitu menjalankan dakwah di Aceh Singkil ini. Semoga menjadi guru terbaik untuk generasi-generasi muda berikutnya. Dan yang kami hormati pula para hadirin calon jamaah umroh yang insya Allah akan segera melaksanakan perjalanan bulan depan ke Tanah Suci, dan insya Allah kita akan bertemu nanti di Tanah Suci. Mulai dari kedatangan hingga kepulangan kami akan membersamai jamaah sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mawardi, saya berasal dari kampung Siompin, ya. Yang tahu sudah pasti tahu karena beberapanya ada orang Siompin di sini, ya. Termasuk yang menjadi MC barusan adalah ibu saya sendiri. Jadi ada juga alumni-alumni jamaah Travel Nanggroe yang pernah bertemu dengan saya di sana, termasuk salah satu tour leader kita, Ibu Ros, ya. Saya pernah punya kenangan dengan Ibu Ros, yaitu saya minta titip laptop ke anaknya yang berangkat ke Turki, yang kebetulan junior saya. Saya waktu itu kuliah di Turki, alhamdulillah. Maka waktu itu bertemu di Madinah, kalau tidak salah ya, di Madinah. Dan ada juga jamaah yang mungkin sudah bertemu 2-3 kali, yaitu Pak Hasudin. Ya, alhamdulillah bertemu di Mekah, bertemu di Madinah, dan sekarang bertemu kembali. Insya Allah pertemuan ini tidak akan terputus dan terus sampai ke surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka izinkan saya membagikan, ya, bukan mengajari, bukan sebagai guru, sudah pastinya membagikan pengalaman-pengalaman dan informasi seputar umroh, terlebih bagaimana cara kita mengendalikan niat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab selama ini. Nah, apakah ada kejadian-kejadian bahwa dosa-dosa kita dibalas di sana? Adakah nanti kejadian di sana tidak mengenakan atau apapun itu? Nanti insya Allah kita akan jawab bersama. Maka sebagaimana
yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi di pembukaan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 di juz 2 mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh kalian karena Allah. Nah, menyempurnakan karena Allah ini bagaimana? Erat kaitannya dengan ayat Allah di surah yang lain, di surah Ali Imran, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menyempurnakan haji karena Allah ini erat kaitannya dengan kata bagi yang mampu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mampu atau belum? Nah, Allah kepengku beh, dosaku berangkat. Nah, itu namanya tidak memampukan diri, bukan nggak mampu, sengaja tidak memampukan diri. Nah, orang ku sehat beh, orang ku bagian beh, terlalu banyak alasan. Nah, terlalu banyak alasan. Nah, jadi mampu tidak mampu itu tergantung nasib. Pertanyaannya, takdir, nasib, mana yang bisa dirubah? Nasib. Nah, kaya dan miskin, nasib. Sehat tidak sehat, takdir. Tapi usahanya untuk sembuh, nasib. Nah, maka ketika Allah sudah mentakdirkan kita hidup, Allah sudah mentakdirkan kita sehat, Allah sudah mentakdirkan kita mampu untuk bekerja, maka usahakanlah kemampuan itu untuk berangkat haji atau umroh. Nah, yang bikin takut kebanyakan adalah mahal nggak be? Mahal nggak? Mahal. Betul, ya, tidak salah, mahal. Apalagi di dalam beberapa kitab fikih redaksinya disebutkan amniyah atau jaminan. Sebelum berangkat keluarga yang ditinggalkan aman, setelah pulang pun masih aman. Baik dari segi finansialnya, makanannya, dan lain-lain, semuanya masih aman. Nah, maka menyempurnakan haji dan umroh ini sudut pandangnya banyak. Bukan cuma masalah uang. Nah, banyak, termasuk mengendalikan hati. Nah, permasalahan apa yang sering timbul? Nah, ini bukan cuma di haji. Nah, ini kita bahas umroh saja. Umroh sebenarnya perjalanannya tidak panjang. Mulai dari miqat sampai, miqat itu ngambil niat ihram. Mulai dari miqat sampai nanti ketika kita tahallul, itu paling lama mungkin makan waktu cuma 4 jam, sekitar 4 jam. Tetapi haji, kalau kita mengambil haji ifrad, itu mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Nah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Idul Adha, 3 hari tasyrik. Hari apa? Hari tasyrik atau Yaumin Nahr namanya. Hari pemotongan, yang dimana di 3 hari ini diharamkan apa? Berpuasa. Ya, 3 hari ini diharamkan berpuasa karena apa? Allah mau kita bersenang-senang di hari itu dengan menyantap daging kurban. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengendalikan niat ketika kita berangkat umroh? 1, di dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, memang kata yang disebut di sini adalah haji, tetapi umroh juga termasuk. Karena umroh bagian dari haji. Apa 3 poinnya? Yang pertama, rafath. Rafath ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan syahwat atau nafsu birahi. Nah, mohon maaf ya, apalagi jamaah-jamaah yang sudah pernah umroh. Ketika kita pergi ke sana, banyaknya jamaah datang dari berbagai belahan dunia dengan berbagai rupa, ya, apalagi dari Kazakhstan. Nah, jujur saja, ya, memang beberu, ya, tidak munafik sebagai laki-laki tertarik melihat. Masalahnya mengendalikan niatnya di situ susah, karena campur. Nah, maka hal-hal seperti ini sangat diperhatikan. Bukan cuma bagi laki-laki, bagi perempuan pun sama.
Nah, nanti tiba-tiba ada pembahasan, ganteng nado, kayak Eropa deh, gegedang, bagian-bagian segala macam. Nah, itu pula pembahasannya sampai sana. Nah, itu tolong dijaga. Kemudian fusuk atau fasik, ya, penyakit hati. Apa yang sering terjadi? Contoh ketika tawaf. Nah, bagi yang sudah pernah umroh, ketika tawaf sempit-sempitan kan? Tawaf itu sempit-sempitan. Apalagi kalau kita beradu sama nenek-nenek Turki. Nah, nenek-nenek Turki itu gambarannya gini tenaganya. Habis Isya naik Jabal Nur. Naik Jabal Nur itu tingginya hampir 1 kilometer. Naik Jabal Nur, pulang ngambil niat umroh. Gitulah kuatnya tenaganya. Nah, sekarang kita bayangkan dulu seluas apa Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi itu 5 kali Maryam Sipoli. Masjid Nabawi 5 kali Maryam Sipoli. Masjidil Haram 3 kali Nabawi. Yang dimana jarak di antara Safa dan Marwah itu sekali jalan 500 meter. Bolak-balik 7 kali 3,5 kilo. Nah, jadi kalau kita yang memang dasarnya malas-malasan, yang ke warung depan rumah pun naik Honda, udahlah. Ustaz, malah Ustaz, berneneheku. Itulah alasannya kebanyakan. Lejana yang Ustaz, ya kalau memang umroh tadi ya pasti leja. Karena memang umroh ini yang dituntut fisik. Yang dituntut apa? Fisik. Nah, maka mumpung ada waktu sebulan, nah tiap hari berjalanlah. Tiap hari. Nggak usah lama-lama, setengah jam. Ya kan? Ya minimal dari Galon ke Leijuk lah. Enggak. Jauh kali kalau ke Leijuk. Yang depan-depan rumah aja. Yang penting melatih diri. Nah, itulah kesiapan bagi yang mampu tadi. Bukan cuma masalah uang, kesehatan juga dipertaruhkan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, berangkat nanti di bulan 7, insya Allah panas. Panas, bisa sampai 50 derajat. Nah, tapi tidak mengendurkan semangat kita. Semangat kita tetap harus. Karena yang mau dicapai adalah surga. Apa kata Nabi? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membalas umroh atau haji yang mabrur kecuali surga. Balasannya apa? Surga. Meninggal di sana masuk surga. Asal jangan bunuh diri aja udah. Ya, meninggal di sana masuk surga. Nah, cuman ada pula yang nanya, enaklah Ustaz ya mati di tanah suci. Mohon maaf, Abu Lahab pun mati di sana. Abu Lahab pun mati di tanah suci. Nah, pertanyaannya, ke sana kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Nah, niat, kembali lagi ke masalah niat. Berangkat ke sana, terkadang hal yang terbesit di hati pun terjadi. Contoh kejadian jamaah kami. Ibu-ibu orang Jakarta. Memang gayanya sosialita. Pakai kacamata hitam besar kayak kacamata las. Besar kali itu, setengah muka tutup. Udah. Pas tawaf sudah pasti berkeringat. Tawaf sudah pasti berkeringat. Nah, ketika tawaf, bau nakikik katanya. Di dalam hatinya, begitu ibu itu menyentuh Hajar Aswad, berdirilah saudara muslim kita dari Afrika, tebentang tangannya begini, kenalah muka ibu ketiaknya tadi. Katanya habis. Nah, sudahlah dia ngomel bau kikik, mukanya kena kikik. Ya. Nah, kena keringat, kena apa segala macam. Nah, itu yang terbesit di hati. Nah, maka menjaga niat itu penting. Apalagi kita berangkat selama kita di sana, bahkan setelah pulang pun kita masih jadi satu keluarga. Karena pasti nanti terjadi, lambat napeyen. Bagian dong ya, bagian segala macam. Jangan begitu. Ingat, pahala di Masjidil Haram 100.000. Dosanya pun sama. 100.000 juga. Nah, pilih mau memperbanyak dosa atau memperbanyak doa. Pilih. Nah, itu terserah. Nah, maka dari 1 bulan sebelum berangkat sudah diberitahukan bahwa menjaga hati di tanah suci penting, pun menjaga hati di tempat yang lain juga penting. Nah, jangan mudah iri, jangan mudah dengki. Kemudian poin ketiga, jidal atau pertikaian. Nah, nggak kecalambat sada mau obat.
Nan gue baca orang pas karena panganan hade mau obat, komplain kada di segala macam. Nah, jangan. Karena memang itulah yang Allah berikan kepada kita, dan pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ujian sebagai tanda cinta. Kok bisa ujian jadi tanda cinta? Kan gitu kan? Kok bisa ujian dan cobaan dari Allah itu menjadi tanda cinta? Karena begini, kita buat satu perumpamaan. Bapak Ibu sekalian punya anak. Pasti semuanya sudah punya anak. Nah, kemudian dia pulang main-main ke rumah kotor. Marah nggak? Marah nggak sebagai orang tua anak pulang main-main kotor? Marah. Tapi setelah dimarahi dimandikan nggak? Dimandikan. Kenapa dimandikan? Karena takut kalau anaknya kotor, anaknya sakit, betul? Sama, Allah pun begitu. Kita datang ke tanah suci menghadap rumah Allah dalam keadaan kotor, kotor hati, kotor badan, kotor pikiran, kotor mata, kotor tangan, kotor kaki, semua. Sampai ke sana dikasih ujian bertubi-tubi macam-macam. Ada yang terpisah dari jamaah lah, ada yang barangnya hilang lah, ada yang ini apa segala macam. Tapi ingat, itu semua adalah bentuk Allah menghapus dosa-dosa kita semua. Bayangkan, sholat sendiri di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Kali sholat berjamaah 27 derajat, berarti satu sholat berapa? 2.700.000 kali sholat. Kali 5 waktu, kali 5 hari, berapa? Banyak kan? Nah, ada nggak yang sanggup sholat 1 juta aja? Ada nggak yang sanggup? Sanggup sholat 1 juta? Seumur hidup 1 juta kali. Oke. Karena setahu kami Rabi'atul Adawiyah pun nggak tidur, nggak makan, sholat sunnah 100 rakaat sehari, itu pun kepayahan, apalagi kita manusia biasa. Rabi'atul Adawiyah. Nah, cuma nanti ya kita lihat ibu ini apakah berhasil sholat 1 juta, betul-betul sholat 1 juta kali. Kita perhatikan nanti. Karena di zaman Nabi Musa sholat 50 waktu itu setengah jam sekali sholat. Setengah jam sekali sholat, 50 kali setahun udah berapa? Nggak nyampe 1 juta. Nah, tapi Allah memberikan kelebihan kepada umat Muhammad, sholat di Masjidil Haram setara dengan sholat berjuta-juta. Pertanyaannya, orang yang sudah sholat berjuta-juta, mungkin nggak dosanya nggak diampuni? Pasti diampuni. Mungkin nggak doanya nggak dikabulkan? Pasti dikabulkan. Masalahnya hadiahnya besar kan? Hadiahnya besar, betul. Oke. Kalau hadiahnya besar, ujiannya pun harus paham? Nah, jadi apapun nanti kejadiannya di sana, siap-siap. Jangan bilang, oh ini mungkin dosaku yang dibalas, enggak. Jangan berpikir seperti itu. Jangan menganggap bahwa Allah itu zat yang maha menghukum. Jangan berpikir seperti itu. Allah itu maha kasih dan maha sayang. Nah, jangan berpikir seperti itu. Nah, maka itulah kenapa Nabi bilang haji dan umroh yang mabrur pahalanya apa? Surga. Karena ibadahnya berkali-kali lipat. Yang tadi kita bahas baru sholat 5 waktu, belum sholat sunnah, tahajud dia, duha dia, sholat sunnah yang lain dia. Maka pahalanya banyak sekali. Nah, maka niat yang paling penting. Oke. Dan kemudian kita akan bahas dulu sedikit ya, sedikit saja, kulitnya saja nanti akan disempurnakan oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid. Maka yang pertama sekali kita persiapkan adalah mengetahui seluk-beluk larangan, ya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya dan lain-lain sebagainya. Nah, maka umroh sendiri itu bisa diambil pedomannya sebagai wajib atau tidak wajib karena ada 2 hadis. Satu mengatakan wajib, sebagaimana redaksinya al-umratu wajibatun kawajibatil haji. Umroh itu wajib sebagaimana wajibnya haji. Kemudian sahabat Nabi di hadis yang lain pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah umroh itu wajib? Kemudian Nabi bilang tidak wajib, tetapi jika kalian melakukannya maka itu lebih baik. Tapi
60%-nya kita bilang ya, 60%-nya beberapa kalangan ulama mengambil fatwa bahwa umroh ini wajib dengan syarat bagi yang mampu. Nah, mungkin ada yang bertanya, lebih bagus mana umroh dulu atau haji dulu? Ada yang bertanya-tanya masalah itu? Ya. Kan yang termasuk rukun kan haji, bukan umroh. Sekarang haji pun terbagi jadi 3, ada haji tamattu', ada haji qiran, ada haji ifrad. Nah, haji tamattu' memperbanyak umroh dulu baru haji. Nah, pertanyaannya sekarang, umroh dulu apa haji? Umroh dulu belum tentu. Belum tentu. Karena tergantung kemampuan. Kalau dia mau haji dulu ya udah haji dulu. Kalau dia mau umroh dulu ya udah umroh dulu. Tergantung kemampuan. Jangan memaksakan. Ada yang bilang bagusnya haji dulu lah. Udah sempurna rukunnya baru dia umroh. Jadi umrohnya nanti tinggal nostalgia aja, boleh. Tapi jangan bilang bahwa harus haji dulu baru umroh, enggak. Tergantung kemampuan, balik lagi. Kalau dia mau umroh dulu baru haji, silahkan. Kalau dia mau haji dulu baru umroh, silahkan. Ya, terlepas daripada perbedaan ikhtilaf para alim ulama kita. Ya, tidak ada yang memberatkan. Maka setelah kita berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, pergi ke tanah suci, kemudian mengambil miqat. Ya, miqat ini setelahnya kita masuk ke dalam sebuah hal yang disebut ihram. Ya, ihram. Nah, bagi laki-laki nanti ada beberapa kategorinya, bagi perempuan ada kategorinya. Nah, apa itu ihram? Ihram itu adalah satu hal yang membuat kita diharamkan melakukan perbuatan yang bahkan sunnah. Contoh, memakai minyak wangi sunnah? Sunnah. Setelah ihram, haram. Memotong kuku hukumnya sunnah? Sunnah. Setelah ihram, haram. Merapikan rambut hukumnya sunnah? Setelah ihram, haram. Kenapa? Karena nanti kalau dilakukan setelah ihram, maka dia terkena denda yang disebut dam. Yang disebut apa? Dam. Nah, jadi nanti kategorinya beda-beda. Nah, maka sebelum kita mengambil niat ihram, maka ada sunnah-sunnah sebelum ihram. Nah, sunnah-sunnah sebelum ihram ini yaitu yang nanti bakal dilarang setelah ihram. Kalau misalkan memakai minyak wangi setelah ihram haram, maka sebelum ihram sunnah. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Mandi besar dulu, merapihkan bulu-bulu dulu, memotong kuku dulu, kemudian memakai minyak wangi. Bagi laki-laki memakai minyak wangi di badan, bukan di kain ihram. Bukan di kain ihram. Nah, ini sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian nanti setelah itu baru dia memakai kain ihram. Yang hanya ada 2 jenis kain, penutup atas dan penutup bawah. Satu disebut rida, satu lagi disebut izar. Nah, dan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Nah, berikut larangan-larangannya. Larangan-larangan ihram yang pertama sekali adalah tidak boleh memakai minyak wangi. Dan bagi perempuan paling tidak jangan melakukan riasan, make up, sunscreen, apa segala macam setelah ihram. Ya, setelah ihram. Sebelum silahkan. Sebelum silahkan. Setelah ihram tidak boleh. Nah, kemudian tidak boleh mencabut rambut, memotong rambut atau bulu bagian manapun, atau memotong kuku dan kemudian mengopek bagian luka. Nah, misalnya dia punya kudis, punya apa segala macam, nah jangan dikopek dulu. Kalau bisa. Oke? Nah, setelah itu bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit termasuk celana dalam dan kaos dalam. Jadi plong. Nggak ada apa-apa lagi selain 2 kain. Nah, maka kalau ikatan bawah nggak kuat, siap-siap. Pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, ada yang manjat ke pintu multazam Ka'bah, nanti kita lihat di situ ya. Pintu multazam Ka'bah. Datang orang dari bawah, sud katanya, udah. Itu terjadi di Ka'bah. Itu terjadi. Nah, maka
penting sekali untuk mendengarkan dan memperhatikan secara seksama bagaimana praktik manasik. Penting sekali. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim pun diajari oleh malaikat Jibril. Sekelas Nabi, ya, sekelas Nabi pun diajarkan oleh malaikat Jibril. Kita bukan Nabi. Yang sudah jelas ilmunya masih kurang. Nah, maka yang paling penting salah satunya adalah memperhatikan ketika kita belajar manasik. Nah, itu penting. Nah, kemudian bagi perempuan tidak boleh menutup wajah. Mau pakai masker, mau pakai cadar, selama ihram tidak boleh. Nah, kemudian bagi laki-laki juga tidak boleh menutup kepala, termasuk pakai peci, nggak boleh. Setelah ihram, nggak boleh. Kemudian bagi laki-laki lagi tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi hampir seluruh bagian kaki, seperti sepatu nggak boleh. Nah, sendal boleh, ya sendal swallow, sendal apapun itu boleh. Nah, yang penting jangan pakai sepatu, apalagi sepatu kantor. Lucu nanti jadinya di sana. Udah pakai ihram nggak pakai apa-apa, pakai sepatu kantor. Kemudian bagi yang ibu-ibu tidak boleh menutup tangan, membalut tangan dengan sarung tangan yang menutupi bagian telapak tangan. Nah, kalau yang menutupi bagian punggung nggak masalah, ya, karena takut terjadi sentuhan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian tidak boleh melakukan hubungan biologis, ya, selama ihram. Selama ihram tidak boleh. Kemudian tidak boleh membunuh hewan sekecil apapun, semut, nyamuk, kutu nggak boleh. Nah, jadi saya sarankan bagi yang punya kutu, bagi yang merasa, pun kalau ada, ya, nah kasihlah apalah di kepala gitu ya, supaya ini. Karena kejadian di zaman Nabi. Sehingga salah satu penyebab ayat yang dibacakan Ustadz kita tadi turun gara-gara ada sahabat yang punya penyakit kutu di kepalanya, dibotak sebelum tahallul, masih dalam keadaan berihram, makanya turun ayatnya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Nah, dari situ ayatnya baru turun. Nah, maka sangat penting sekali menjaga itu tadi. Nah, kemudian tidak boleh melakukan akad nikah selama ihram. Lagi yang kami tengok-tengok di video itu Ustaz, adanya yang kami tengok yang melakukan nikah di sana. Iya, sudah selesai ihramnya. Ihramnya sudah selesai baru nikah. Tapi selama masih dalam keadaan berihram, ya, dalam keadaan niat ihram, maka akad nikahnya tidak sah. Nah, maka larangan-larangan seperti ini harus diingat, harus diingatkan juga teman-teman yang lain supaya tidak melanggar larangan tersebut, karena sanksinya dam, ya, dam kurban atau memotong kambing. Nah, jangan pula nanti, ya kan, nah kena kambing 5 orang, kenduri 1 grup, makan kambing nanti di sana, ya. Kepuhan nanti semua kepuh, ya kan, makan kambing di sana. Nah, setelah itu apalagi? Barulah nanti kita melakukan prosesi ibadah umroh. Yang pertama sekali niat wajib sudah pasti. Kemudian setelah itu tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Nah, tawaf ini prosesinya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad, selesainya pun di Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad, selesainya pun di Hajar Aswad. Nah, bagaimana posisinya? Posisinya bahu kiri menghadap Hajar Aswad. Jadi melawan arah jarum jam. Ya, kalau jarum jam kan dari kanan ke kiri. Nah, ini dari kiri ke kanan. Nah, jadi setiap kali nanti kita menghadap Hajar Aswad, kita mengangkat tangan, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, baru dicium telapak tangannya. Ya, usahakan tangan jangan bawa terasi, ya, nggak enak nanti. Ya, usahakan tangan jangan bawa terasi. Jadi setelah itu, setelah tawaf, baru nanti akan diarahkan ke satu tempat kosong, yaitu meliputi sunnah tawaf, yaitu sholat sunnah tawaf.
Kalau memungkinkan sejajar dengan makam Ibrahim sesuai dengan dalilnya wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla di surah Al-Baqarah juz 1, atau kalau memang tidak memungkinkan kita pindah ke tempat yang lain. Nah, intinya ibadah itu jangan memaksakan kalau memang tidak bisa. Contoh, ada yang mau nyentuh Hajar Aswad? Pasti ada. Ya, pasti ada. Tapi saya mengaku selama hampir 2 tahun saya di Arab Saudi, saya belum pernah menyentuh Hajar Aswad satu kali pun. Karena tidak mau. Lah kok bisa nggak mau? Nah kan itu jadi pertanyaan. Hajar Aswad itu Bapak Ibu sekalian, besarnya cuma sebesar TV ini. Yang berebut jutaan orang. Yang berebut jutaan orang. Ya, untuk sebesar ini. Nah ketika berebut, sudah pasti kita zolim. Kita tarik, kita ini, kita itu, dan lain-lain demi mendapatkan yang sunnah. Kita bahas di awal. Pahalanya 100.000, dosanya pun 100.000. Nah, kalau saya mengambil pandangan seperti itu. Tapi kalau misalkan memang saya mau bermujahadah, saya mau berusaha menyentuh Hajar Aswad, silahkan. Nah, berarti itu pandangan yang lain. Cuman kalau saya, pertama, ya, di dalam surah yang kita sebutkan tadi, yang dibacakan beliau, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Ada di situ disebutkan, janganlah sengaja memasukkan diri kalian ke dalam sesuatu yang berbahaya. Jamaah saya hampir meninggal keluar dari Hajar Aswad. Kenapa? Pas mau merebut, tersandung, jatuh, terinjak. Hati-hati makanya. Nah, saya tidak menyarankan. Kalau mau silahkan. Nanti pun kami akan kasih tahu waktunya kapan sampai di sana. Waktu-waktu terbaiknya. Dan kalau bisa ibu-ibu kalau menyentuh Hajar Aswad harus ada pendamping dari jamaah laki-laki. Jangan istilahnya jangan memberanikan diri lah untuk menyentuh Hajar Aswad. Nah kami tidak merekomendasikan. Karena sunnahnya ada 2, menyentuh atau memberi salam. Nah karena nanti yang harus kita pahami itu esensinya, nanti kita bahas di sana. Nah kemudian setelah nanti sholat sunnah tawaf, barulah kita beranjak ke tempat sa'i. Dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Ya, kebanyakan salahnya orang, satu putaran itu begini. Ini Safa kan, Marwah, terus ke Safa lagi, bukan satu putaran penuh. Jadi dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 1. Karena kalau betul-betul dibuat dia begitu, berarti 14 kali putar namanya. 7 kali putar aja udah 3,5 kilo, 14 kali berarti 7 kilometer dia berjalan. Nah itulah fungsinya nanti mengikut. Segala bimbingannya, segala bentuk arahannya ikuti. Nah ulang pepanden. Karena terjadi pada jamaah Ustaz Rashid kemarin. Terjadi pada jamaah Ustaz Rashid ketika tawaf. Nah mutawifnya, kebetulan teman kami juga orang sebelum salam bilang, ulang dedauh tua lalam dah lalam. Bisa ngakain Ustaz? Oke siap. Lalam setuhu lalam. Dan jarak beliau tersasar sampai ke hotelnya dari Galon sampai ke warung dimsum, dapur Aisyah tahu? Sampai ke sana. Dicari dapat. Yang capek siapa? Petugas pastinya. Ya, hendak kau tua, Ustaz. Enggak kau sa'i tua. Ora kita weh. Nah. Ya. Agi tak mana selesai umrah mutua? Ya, agi bagi Ustaz. Tapi melehen aku Ustaz, agi mangan mau kita lek. Nah, mau. Makan dulu jadinya. Makan baru diselesaikan sa'inya. Nah kan susah. Maka mengikuti bimbingan itu penting sekali. Karena kita menempatkan diri di posisi bahwa kita tidak tahu. Nah, ada yang jago fikihnya, oke. Tapi kalau fikih tidak teruji di lapangan sama. Kalau fikih tidak teruji di lapangan sama. Oke, dia jago masalah fikih umrah dan haji. Kitab-kitab dia jago semua. Kalau belum pernah ke sana nggak akan tahu. Mana Arafah, mana Muzdalifah, mana Mina, mana Jamarat. Nah, tidak akan tahu. Nah, maka penting sekali untuk memperhatikan. Nah, setelah itu sa'i berakhir di Marwah, baru tahallul.
Nah, tahallul lawan ihram. Ihram tadi kan mengharamkan perbuatan yang bahkan sunnah. Nah, tahallul melepaskan ikatan keharaman tadi dengan cara apa? Prosesinya memotong rambut. Ya, bagi laki-laki disunahkan ada dua, ada taqsir, ada tahliq. Taqsir memotong sedikit, tahliq botak. Nah, terus kalau misalkan orang yang sudah botak dari Indonesia kayak mana? Itu pakai isyarat saja. Ya, karena apalagi mau dipotong, ya nggak mungkin bulu egung. Habis payah pula nanti, ya kan? Nah, jadi yang dipotong adalah rambut. Nah, bagi perempuan kalau bisa sesama jamaah perempuan atau kepada suaminya atau mahramnya, ya lebih bagus. Nah, setelah itu barulah sempurna ibadah umrohnya secara rukun, sunnah, wajib dan larangan-larangannya sudah terlaksana. Nah, maka yang paling penting harus kita pahami juga adalah mabrur. Mabrur itu apa? Ya, mabrur itu adalah satu keadaan di mana seorang hamba pulang dari haji atau umroh mampu berbuat baik sebanyak mungkin. Artinya begini, kalau kita berniat untuk melaksanakan umroh, yang pertama sekali adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji kepada diri kita sendiri untuk merubah diri kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Jatuhnya kita berhijrah ke sana, hijrah. Ya. Karena apa? Kalau seandainya kita pulang dari haji atau umroh tidak merubah diri kita jadi lebih baik, maka tidak mabrur. Misal, apa yang harus dirubah? Yang lisannya mungkin belum terjaga, ya, yang mulutnya belum terjaga dari gibah, menjelek-jelekkan orang dan lain-lain, tiba-tiba jadi santun. Ya, yang hatinya penuh iri dengki sebelumnya jadi lebih tenang, jadi lebih berprasangka baik. Yang istiqomahnya belum dapat di sana, tiba-tiba pulang ke Indonesia, sholat berjamaahnya nggak tinggal. Nah, yang pelokot kian dia, nah pulang ke Indonesia jadi dermawan. Nah, jadi itu yang harus dirubah. Maka mabrur balik lagi, mabrur diambil dari kata birrun, pembaktian atau berbuat baik sebanyak mungkin. Nah, maka Nabi mengatakan di hadis yang lain, al-umratu bainal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh pertama ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kenapa dosanya terhapus? Karena balik lagi, dia mampu berbuat baik setelah umroh dan kemudian Allah mampukan lagi untuk berangkat umroh berikutnya. Pun haji. Nah, ini kebanyakan yang dipikirkan, contoh makcik saya sendiri. Makcik saya sendiri orang Sibolga. Berangkat kemarin. Dia orang Sibolga tapi tinggal di Blangpidi. Udah aman suaranya? Baterainya ya? Oke. Jadi saya bertanya ke makcik saya, makcik, ini pulang ke Sibolga apa pulang ke Blangpidi? Kayaknya makcik pulang ke Blangpidi aja di. Kenapa? Malu makcik pulang ke Sibolga karena nggak bawa oleh-oleh. Nah, itu pula lah dipikirkan. Malu pulang karena nggak bawa oleh-oleh. Dia masih memikirkan orang bahwa dia udah sah hajinya apa enggak, sah umrohnya apa enggak, hanya karena orang. Malu dia nanti ditanya oleh-olehnya mana, enggak ada. Nah, katanya umroh. Nah, di kemeluahdai. Oh, dalat be. Nah, kebanyakan begitu. Tujuan ke sana bukan itu, Bapak Ibu. Ditambah lagi jamaah-jamaah kami dari Makassar. Ya Allah. Jamaah kami dari Makassar itu pulang-pulang dari bahu sampai lengan emas semua. Dari bahu sampai ke telapak tangan emas semua, kanan kiri. Pakai baju cantik-cantik, emas penuh di tangan, zam-zam kiri kanan. Nah, ibu sudah haji ki, sudah ji. Nah, itulah kalau orang Makassar bicara. Nah, sudah ji, sudah haji. Banyak mimasku. Nah, itu pula yang dipamerkan. Nah, maka balik lagi.
Yang pertama sekali yang harus kita perbaiki, pertama niat kita. Yang kedua, penyempurnaan manasik kita. Ketiga, setelahnya adalah mengetahui kondisi badan kita. Ya, kalau seandainya mungkin sebelumnya kita mudah Ini sambil kita ganti baterai. Suaranya kedengaran kan? Oke, baik. Ini sambil kita ganti baterai. Jadi yang pertama apa tadi? Niat. Yang paling kita jagakan pertama adalah niat. Yang kedua adalah pemantapan manasik. Yang ketiga adalah apa? Fisik. Ya. Ya. Oke, gini aja kalau gitu. Jadi fisik juga penting. Nah, kayak saya bilang tadi, kita ke warung depan rumah pun naik Honda. Apalagi di sana yang basicnya apa-apa jalan kaki. Semua di sana jalan kaki. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada yang ngeluh, ya jauh pulanya dari hotel. Ya, kan kita bilang tadi ya, luasnya Masjid Nabawi 5 kali Maryam Sipoli. Masjidil Haram 3 kali Nabawi. Ka'bah di tengah-tengah, ya udah pasti jauh. Jadi total kalau misalkan kita hitung-hitung jarak dari hotel sampai selesai umroh balik lagi ke hotel itu 10 kilo kita jalan. 10 kilometer kita jalan. Tapi nggak terasa. Ya. Tapi nggak akan terasa karena apa? Karena seiring kita berjalan, yang kita penuhi dengan lisan kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi isi dengan itu tadi. Nah, kalau misalkan ada orang yang umroh nggak berdoa, sah nggak? Sah. Karena umroh cuma ibadah fisik. Tapi masa iya di tempat mustajab nggak berdoa? Ya kan? Nah, jadi apapun doanya, apapun hajat baiknya, ditabung dari Indonesia. Tulis. Ya Allah, biarkan aku ya Allah. Silahkan. Nah. Ya Allah, lancarkan usahaku ya Allah. Doakan. Ya Allah, sukses ke anakku ya Allah. Doakan. Nah, asal jangan ya Allah minta istri muda ya Allah, jangan. Jangan. Jangan minta itu. Bahaya nanti. Itu prahara namanya. Tapi ingat, di setiap doa kita Bapak Ibu, jangan lupa menyertakan bil afiyah. Penting sekali bil afiyah. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas. Di Arab pernah ada seorang ibu berdoa, ya Allah berikanlah saya uang 13 miliar. Ya, 13 miliar. Dapat ibu itu 13 miliar. Tapi dengan cara apa? 13 miliar ini ternyata adalah denda dari orang yang membunuh anaknya. Dapat enggak 13 miliar? Dapat. Tapi dari hasil yang tidak terduga. Maka selalu, ya Allah, kabulkanlah segala hajatku dengan selamat, dengan baik-baik saja. Minta kaya, bisa kaya. Tapi dengan cara yang kita nggak tahu. Ya kan? Nah, bisa jadi rumah kita kebakar dulu nanti, baru dikasih santunan kaya, bisa. Atau sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Ya Allah, berikanlah aku waktu di mana aku bisa luang menghafalkan dan belajar Al-Quran. Allah kabulkan, tapi di penjara. Masuk penjara, betul. Tapi dengan masuknya beliau ke penjara, luang nggak? Nggak ada kesibukan lain kan? Ya, doanya terkabul. Nah, maka segala doa-doa yang kita tabung dari sini, dari Indonesia ini, nanti sampai sana, di ujungnya dikasih. Ya Allah, kabulkanlah doa ini dengan cara terbaik. Jangan lupa. Dilancarkan usaha bisa jadi. Mohon maaf. Ketika kita minta dilancarkan usaha, teman-teman lain pun berusaha. Ya kan? Nah, Allah matikan usaha mereka, usaha kita lancar. Tapi mati usaha mereka. Kayak mana? Nggak enak juga. Nah, jadi semuanya didoakan dengan catatan bahwa ya Allah kabulkanlah doa ini dengan cara terbaik. Karena balik lagi, doa di tanah suci itu insya Allah terkabulnya lebih cepat. Dan jangan lupa,
Dan jangan lupa minta lagi, ya Allah, janganlah engkau jadikan ini pemberangkatan pertama dan terakhir. Jadikanlah pemberangkatan umrah dan hajiku berikut-berikutnya dengan cara terbaik. Karena itu penting. Ya. Apalagi bisa berumrah dan haji bersama keluarga tercinta. Suami, istri, anak, sekeluarga. Ya. Ada yang berangkat sekeluarga kali ini? Ada ya? Alhamdulillah. 6 orang. Masya Allah. Maka dengan itu pula nanti insya Allah apapun yang menjadi halangan kita dalam hidup, apapun yang membuat hati kita sakit, apapun yang membuat pikiran kita rumit, semuanya Allah bebaskan. Nah, sampai di sana nanti insya Allah nanti doanya itu semua. Terserah mau hajatnya duniawi silahkan boleh. Nah, ya. Atau mungkin ada orang yang selama ini kita udah minta maaf sama dia tapi nggak dimaaf-maafkan. Nah ya Allah, bantulah ya Allah, lembutkanlah hatinya. Harus. Karena pulang nanti kita dari sana, kita sudah membawa perasaan damai, kita sudah berdamai dengan segala masalah, udah enak. Nah, jadi penting ya, ingat 3 poin tadi. Yang pertama sekali yang harus kita jaga pertama adalah niat. Kedua, pemantapan manasik. Minimal kalau misalkan kita masih banyak yang kurang, apapun yang dikatakan oleh pembimbing, diikuti. Yang ketiga adalah persiapan fisik. Mulai dari 1,5 bulan kemudian nanti kita semuanya sudah siap. Ya. Apalagi untuk masalah teknis nanti disampaikan oleh Bu Hajah. Apapun persiapannya ke sana, yang penting jangan bawa jaket dingin. Nah, bawa jaket dingin 1 aja untuk di pesawat. Ya, karena ya dalam pesawat sudah pasti bekegohan nanti. Ya, karena tekanan udara di atas cukup dingin. Nah, sampai di sana jangan pula dipakai karena panas. Di Saudi bisa sampai 50 derajat, bahkan 55. Nah, jadi mulai dari awal, mulai dari sekarang niatkan dalam hati, ya Allah, langkahku menuju rumahmu adalah langkah terjauh yang pernah ketumpu. Ya Allah, langkahku menuju rumahmu adalah jalanku untuk membuat diriku terampuni dari segala dosaku, untuk terbebas dari segala masalahku, dan untuk berdamai dengan semua kerunyaman hidupku. Ya. Jadi niatkan itu. Dan ya Allah, jadikanlah aku orang yang tenang hatinya, tenang pikirannya, dan lancar urusan hidupnya setelah pulang umroh. Niatkan di dalam hati seperti itu. Insya Allah Allah memberikan hadiah terbaik dalam hidup. Dan insya Allah Allah akan memberikan hadiah pemberangkatan umroh berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berarti nanti untuk masalah untuk masalah manasiknya nanti sama Ustaz Yazid ya. Nah, ya. Jadi insya Allah kami akan berangkat. Saya pribadi akan berangkat di akhir Juni atau di awal Juli pada dari tanggal 30 Juni sampai 4 Juli itu nanti ada tanggal pemberangkatan kami di sana. Insya Allah kami akan bawa pemberangkatan pertama dari grup yang lain. Setelah itu nanti di tanggal 17 kita bertemu di Tanah Suci dari Jeddah sampai ke Jeddah lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kuatkan kita, semoga Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mantapkan hati kita, Allah siapkan dan sempurnakan segala kesiapan kita selama di sini, dan semoga umroh kita nanti menjadi umroh yang mabrur, dan semoga silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang berterusan ya, karena balik lagi kita adalah sesama mukmin, kita adalah saudara, tetapi kita baru kenal. Ya, kita saudara tapi kita baru kenal. Nah, semoga nanti seterusnya saya akan mengingat semua jamaah yang ada di sini, pun ingatlah saya dimanapun ya. Karena balik lagi kita saudara, dan semoga nanti di Tanah Suci umroh kita menjadi umroh yang penuh dengan kenangan manis. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ya inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan nanti akan disempurnakan oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid. Dan balik lagi, apapun yang kami sampaikan di awal, semuanya mohon agar diingat dengan baik-baik, karena ini menyangkut tentang kesempurnaan ibadah kita bersama dan menyangkut tentang kesempurnaan teknis kita agar tidak terjadi kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Maka apapun yang kurang dari saya memohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.